Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, su'al, madza yajibu lil anbiya? Sebutkan hal-hal yang diwajibkan bagi para nabi. Wa madza yastahilu alaihim, dan apa saja hal yang mustahil bagi mereka. Jadi akan kita jelaskan hal-hal yang diwajibkan bagi para nabi, dan akan kita jelaskan juga hal-hal yang mustahil bagi mereka. Al-jawab, yajibu an yakunu muttasifina. Diwajibkan bagi mereka para nabi muttasifina untuk bersifatan bisidqi, dengan as-sidq, benar, jujur, wal amanah adalah al-amanah, bersifatan dengan al-amanah, wal fatonah bersifatan dengan al-fatonah, cerdas, wal iffah, arfah itu artinya terjaga. Jadi wajib bagi kita untuk meyakini bahwa seluruh para nabi dari semenjak kecil mereka adalah mukmin. Mereka adalah mukminun. Semuanya adalah orang-orang yang beriman. Tidak ada dari mereka yang melakukan zina atau keinginan untuk melakukan atau ragu-ragu. Lakuin apa enggak ya, lakuin apa enggak. Mustahil ini terjadi bagi para nabi. Sayyidina Yusuf itu apa? Tidak ada keinginan untuk melakukan hal ini. Jadi keinginan dari Nabi Yusuf sendiri itu enggak ada, apalagi ngelakuin. Nah itu al-ifah, artinya terjaga dari hal-hal yang membuat hina. Terus wasyaja'ah, selanjutnya adalah syaja'ah, berani, pemberani. Jadi semua para nabi itu pemberani. Semua para nabi berani. Rasulullah melakukan hijrah dari mana? Makkah ke Madinah bukan karena pengecut, enggak. Rasulullah paling pemberani. Satu kekuatannya sebanding dengan 40 orang, laki-laki biasa. Tapi apa? Kenapa Rasulullah hijrah? Yaitu adalah melakukan perintah Allah, bukan karena takut, bukan karena pengecut. Wal fasahah, selanjutnya adalah bahwa para nabi semuanya fasih. Fasih, nggak ada yang ngomongnya balelol, nggak ada yang ngomongnya cadel, gagap. Nggak ada dari mereka yang ngomongnya tadi. Bahkan Nabi Musa itu kan punya cerita bahwa ketika masih kecil itu memasukkan arang yang menyala ke lidahnya hingga akhirnya terjadi sesuatu dengan lidahnya. Tetap ngomong beliau adalah fasih. Jadi terjadi sesuatu dengan lisannya karena sebab makan bara. Jadi karena saking cerdasnya semenjak masih kecil, Firaun curiga. Ini bocah ngapa? Masih kecil bayi. Ini bocah ngapa? Lihat, bayangin masih kecil narik
godegnya Firaun yang dikira udah mudeng kan, dikira udah hideng, apa sih udah hideng kan? Dia dikira udah istilahnya ngerti, paham. Nah, hingga akhirnya apa? Firaun pengen membuktikan itu, disodorkanlah bara dengan apa sesuatu yang lainnya. Mana yang dipilih oleh Nabi Musa, tapi diambillah bara tersebut karena apa? Yaitu karena ada hikmahnya, Allah memerintahkan untuk mengambil itu lalu dimasukkan ke mulutnya. Jadi Firaun berarti dari situ paham ini bocah belum mudeng. Nah, karena gara-gara atau karena sebab memakan bara yang menyala itu, lisannya Nabi Musa terkena efek. Nah, akan tetapi apa? Hal itu tidak menjadikan ucapan beliau, tidak menjadikan omongan beliau tidak dipahami oleh manusia, tidak. Kalam atau pernyataan, omongan, pembicaraan Nabi Musa itu dipahami, tidak merubah satu huruf, tidak bisa dipahami, tidak merubah satu huruf, tidak mengganti huruf dengan yang lainnya, ngomong dengan jelas, benar. Jadi ada sekedar ke bata-bata yang sedikit, terbata-bata sedikit karena sebab tadi arang tersebut yang nyala. Kemudian berdoa kepada Allah, doanya gimana? Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Jadi yafqahu qauli. Setelah berdoa dengan doa tersebut apa? Hilang apa yang menjadi sedikit terbata-batanya dari Nabi Musa. Itu. Makanya ini kalau pengen ceramah, pengen maju pengajian atau apa, baca doa ini biar enggak balelol, biar enggak Terus wa yastahilu alaihimul kadzib. Mustahil bagi para nabi al-kadzib, berdusta. Jadi mustahil bagi para nabi untuk terjatuh dalam dusta, dalam bohong. Adapun perkataan Nabi Ibrahim, jadi ada cerita Nabi Ibrahim ketika memasuki suatu daerah yang mana daerah tersebut dipimpin oleh raja yang zalim, kafir, zalim. Nah, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah memasuki daerah tersebut yang mana rajanya itu akan mengambil istrinya, mengambil perempuan yang kalau memasuki daerah tersebut sebagai status istri. Nah, Nabi Ibrahim masuk, ditanya siapakah perempuan tersebut, dijawab hadhihi ukhti. Jawabannya begitu kata Nabi Ibrahim. Itu bukan bohong. Dalam bahasa Arab itu bukan bohong. Tapi ukhti di sini maknanya adalah ukhti fil Islam, saudaraku di dalam Islam. Artinya untuk menghindari pembunuhan, beliau mengatakan hadhihi ukhti, artinya apa? Ukhti fil Islam. Itu. Terus wal khianah, juga mustahil terjadi bagi para nabi khianat, memakan harta orang lain dengan cara batil. Itu adalah khianat. Memakan harta orang lain dengan batil itu contoh dari khianat. Warradzalah, juga sifat radzalah mustahil. Sifat radzalah artinya sifat yang menjadikan seseorang hina pelakunya.
Jadi banyak kisah-kisah yang dusta dinisbatkan kepada para nabi. Jadi perlu diperhatikan ini, perlu di-warning tentang kisah dusta yang dinisbatkan kepada para nabi tidak layak bagi keagungan mereka. Adalah misalkan kisah dusta tentang Nabi Ibrahim yang katanya ragu-ragu di dalam ketuhanan, hingga akhirnya katanya pernah nyembah matahari, berhala, pernah nyembah matahari, bulan, bintang dan lain-lain. Itu adalah dusta. Nabi Ibrahim gak pernah sama sekali menyembah terhadap hal-hal tadi. Kedua, kisah dusta lain tentang para nabi adalah apa yang dinisbatkan sebagian orang kepada Nabi Yusuf, ada keinginan zina dengan istri penguasa. Itu juga kisah dusta. Tiga, kisah dusta tentang Nabi Dawud yang katanya apa? Ada keinginan untuk menikahi istri dari panglima perangnya, hingga akhirnya Nabi Dawud mengutus terus panglima perangnya itu agar mati di tengah medan perang. Ini adalah juga pengkhianatan ini. Dusta, mustahil. Kisah selanjutnya, kisah dusta tentang Nabi Ayub yang katanya keluar belatung, sakit keluar belatung dari tubuhnya. Ini adalah kisah dusta, tidak layak bagi para nabi, penyakit yang membuat orang lari. Ini adalah kisah-kisah dusta, sebagian kisah-kisah dusta yang dinisbatkan kepada para nabi. Nah, itu mustahil. Terus wazina, wasairil kabairi, juga setiap perbuatan dosa besar mustahil bagi para nabi. Wal kufri, juga kekufuran mustahil. Qablan nubuwati wa ba'daha, sebelum kenabian, artinya sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Qala ta'ala wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan semuanya Allah muliakan dari, artinya para nabi semuanya Allah muliakan dari seluruh alam. Al-hadis. Ma ba'asallahu nabiyyan, Allah tidaklah mengutus seorang nabi illa kecuali hasanal wajhi, rupanya tampan, rupanya ganteng, hasanas sauti, juga suaranya bagus. Jadi semua para nabi ganteng-ganteng, semua para nabi suaranya bagus. Hadis ini bantahan terhadap teori Darwin yang mengatakan katanya asal mula manusia itu dari kera. Yang kera itu Darwin, bukan kita. Jelas dari hadis, ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut. Itu. Jadi Allah menjaga seluruh para nabi dari hal-hal yang membuat orang lain lari dari menerima dakwahnya. Seperti pengambilan nama, seperti nama yang diambil dari nama yang jelek, misalkan, mustahil. Atau akhlak, budi pekerti yang jelek, mustahil. Jadi semua para nabi itu nama-namanya bagus, diambilnya dari kata yang bagus. Wallahu a'lamu bishawab.